Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verly Nuria Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mini project saya. Penasaran? Ayo lanjut nonton. Di sini saya berkreativitas dalam bidang makanan. Alasannya kenapa saya memilih di bidang makanan, karena makanan itu gak ada habisnya dan gak ada berhentinya dicari sama orang-orang. Karena makanan itu ya, tanpa makanan kita bisa, ya tahu kan. Dan saya di sini bergerak di bidang makanan yang sering disukai kalangan anak-anak muda. Seperti saya sekarang ini, ya seperti ini. Bisa kalian lihat, ini nama produk saya adalah Fan Food. Saya beri nama ini karena sebenarnya itu saya itu mempunyai partner bisnis. Jadi kita berdua sama. Nah, kita sama-sama mengerjakan bisnis ini. Dan kenapa kita bikin videonya berbeda? Karena ya social distancing lah. Tapi kalian bisa lihat presentasi dari teman saya setelah saya. Oke. Bisa Anda lihat, ini produk kita, Fan Food. Ini singkatan, Fan itu singkatan dari teman saya dan saya, Fan Food. Nama saya kan Vera, kan Fan, V-nya ya kan, N-nya itu Nadia. Kita bikin logo sementara, sampel dulu ini, bisa kalian lihat. Logonya seperti ini tuh. Dan ada slogannya guys. Ini enaknya itu betah di lidah. Kita sengaja bikin nama dan slogannya yang bisa kalian ingat, mudah diingat gitu. Oke, dan bisa menarik juga. Nah sebenarnya itu ini kan cilok ya, produknya cilok nih, bisa kalian lihat. Itu kan ada yang pedas, ada yang enggak, ya kan. Nah sebenarnya bukan ini doang, ini ada cimol, ini kering. Saya sengaja buatnya kering karena cita-cita saya itu ada di warung-warung gitu kan, ada di Alfamart. Terus itu ketinggian, ya namanya juga mimpi ya. Nah ini sengaja saya keringin katanya. Dan sebenarnya saya itu ada makanan lainnya, tapi gak mungkin lah ya saya buat sendiri. Jadi soalnya partner saya itu lagi cuti gitu. Jadi saya bikin ini buat sampel doang. Tapi jikalau kalian pengen penasaran sama produk saya, bisa dilihat ini ada nomor handphone, description box ya, cek. Dan gitu kan rata-rata ya kan, termasuk saya sendiri suka nih. Siapa yang gak suka yang beginian ya kan? Walaupun ada yang gak suka pedas dan ada yang mau pedas ya kan. Tapi kan kita sengaja, kalau buat orang yang gak suka pedas, ada yang level-levelnya, level 1, level 2, level 3. Kalau yang mau pedas mah silahkan gitu kan. Bisa request. Nah, mungkin kalau mau dipanjang-panjang, kalau mau dilebar-lebar juga akan seperti ini juga. Ya, dicukupkan sekian dari saya, dan seperti yang saya bilang tadi akan dijelaskan oleh rekan saya, partner saya, Nadia Tinavia. Dan jangan lupa subscribe and like and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tinavia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vera Nuria Lestari tentang strategi pemasaran yang akan diterapkan di produk kita, yaitu Fan Food. Nah, langsung saja, strategi pemasaran yang kita terapkan adalah yang pertama, mengenali pasar atau pelanggan. Nah, gimana cara mengenali pasar atau pelanggan? Jadi, kita harus tahu sasaran pelanggan yang akan mengonsumsi atau membeli produk kita. Jadi, kita harus bisa membidik pelanggan dulu. Contohnya, produk kita itu sasaran yang dibidik itu adalah
para mahasiswa, para pelajar, dan para remaja. Kenapa kita harus membidik pelanggan? Karena semakin kecil pasar yang kamu bidik, maka peluang untuk sukses di pasar tersebut akan semakin besar. Seperti itu. Dan yang kedua adalah memilih lokasi pemasaran yang tepat. Lokasi pemasaran juga menjadi hal penting dalam strategi pemasaran. Karena apa? Karena dalam berbisnis, seseorang pasti memerlukan lokasi yang strategis untuk memasarkan produknya. Contohnya, jika target pasar kita adalah para mahasiswa, maka kita harus memilih lokasi yang dekat seperti kampus atau tidak asrama. Karena apa? Karena semakin dekat lokasi kita dengan target pasar, maka akan semakin mudah untuk menjangkau produk kita kepada para konsumen. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial. Di zaman sekarang, di zaman yang serba canggih ini ya, pasti hampir semua orang itu punya yang namanya media sosial seperti IG, Facebook, ataupun Twitter, dan lain-lain. Nah, itu adalah peluang bagi para pebisnis. Karena apa? Karena kita bisa memasarkan produk kita itu lewat pemasangan iklan di media sosial, dan itu bisa menjadi cara yang efektif untuk memasarkan sebuah produk. Itu. Dan yang keempat adalah menawarkan promo yang menarik. Nah, orang-orang zaman sekarang itu banyak sekali yang menyukai adanya promo. Contohnya promo beli satu gratis satu. Nah, didengarnya aja kan itu udah menarik banget ya menurut orang-orang. Nah, produk kita juga karena ada yang namanya promo, yaitu edisi Maulid Nabi. Nah, di situ produk satuan kita yang awalnya harganya 5.000 jadi 3.000. Nah, dengan adanya promo, seseorang yang awalnya tidak tertarik kemungkinan bisa menjadi tertarik. Dan dari yang awalnya hanya coba-coba bisa jadi menjadi pelanggan tetap produk yang kita jalani. Tapi kita juga harus memperhitungkan untung dan ruginya, jangan malah membuat kita menjadi rugi. Yang kelima adalah mengikuti tren atau perkembangan zaman. Suatu produk akan dikatakan tren jika menjadi pusat perhatian, pusat pembicaraan, dan dikenal oleh banyak orang. Nah, gimana tuh cara agar produk kita bisa jadi pusat perhatian dan pembicaraan orang? Yaitu dengan cara kita bisa selalu memberikan inovasi dengan produk yang kamu miliki. Nah, dengan produk yang kamu buat. Jadi kita tuh, misalnya produk kita salah satunya adalah cimol. Nah, cimol itu kan yang kita tahu cuma rasanya asin, pedas. Nah, gimana caranya? Kita itu harus bisa membuat inovasi baru. Contohnya itu adalah kita itu membuat varian rasa yang baru seperti rasa rumput laut, barbecue. Nah, kan itu masih belum terdengar di banyak orang. Itulah yang disebut tren. Jadi orang yang membeli produk kita juga nggak merasa bosan dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hasil presentasi teman saya? Bagus kan? Ayo kita lanjut. Nah, kemarin kami sempat mewawancarai beberapa pedagang untuk menambah wawasan dan melihat strategi pemasaran orang. Kita bisa simak. Ayo, siapkan buku catatan dan pensil, dan jangan lupa cemilan. Kita simak barengan. Ayo Kita langsung ke tersangka yang pertama, yaitu kedai baper. Kita langsung menginterogasi AA-nya untuk diwawancarai. Kalian pada salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Lestari dan kameramen kita yaitu Nadia Nafiah. Kita sama-sama mewawancarai tukang dagang yang sering kita datangi ketika mau pergi ke kampus. Oke, dan ini dia. Assalamualaikum. Maaf, mengganggunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Vera. Willy. Oke, Pak Willy, sudah berapa lama menjalani usaha ini? 2 tahun. Apa alasannya untuk
dijalankan di sini? Nah, untuk menambah penghasilan sama mengurangi akan pengangguran mungkin. Oh, ya bagus sekali. Dan kita lihat di sini namanya adalah makaroni basreng buffer. Kenapa harus makaroni buffer? Supaya gampang diingat aja. Strategi pemasaran ini gimana sih? Kalau boleh tahu? Awal mukanya sih kita promosi, Promosi. ya promosi. Kita promosinya beli dua gratisan. Oh gitu. Untuk awal itu selama 3 hari, promosi 3 hari, beli dua gratisan tuh setelah 3 hari baru normal. Ah, itu awalnya langsung gini apa keliling-keliling dulu? Langsung ini aja standby. Oh. Terima kasih, maaf Ya. kalau Ya. terima kasih buatnya. Kita tuh kan dikasih tugas dan untuk minggu ini, dan kita sebenarnya juga kita itu mau buka usaha kecil-kecilan, tapi bisa sering-sering mengamalkan hari ini. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kita langsung aja lanjut ke tersangka yang kedua, yaitu abang-abang dari Bumensel. Ayo kita simak, ayo kita sambil sharing-sharing di sini. Teknik pemasaran dan strategi pemasarannya. Siapkan buku dan pensil Anda dan simak, ayo gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Lestari dan teman saya Nadia Tinafina. Di sini kita ada di Bumensel. Di sini kita akan nanya-nanyai, tanya-tanya tentang cara-cara pemasarannya gimana dan sebagainya. Ya, dan bisa kita lihat ini udah kayaknya udah banget, udah banget. Dan kita langsung aja ke awal-awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini udah ada di Bumensel. Kita akan mewawancarai abang-abang yang ada di sini. Oke, lanjut. Oke. Ini Bang, penghasilan bulannya berapa sih? Jadi, gimana cara abang buat sampai ke ada tujuan atau langsung praktek ke lapangan kerja. Gimana cara-caranya udah mau Pip 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 pip, ada yang mau promosi nih. Selamat datang di Bumensel. Iya, kami di sini menyediakan storage HP dan aksesoris HP casing. Kita juga ada casing, menyediakan dua tempat kelas, ada dua jenis, tempat kelas dan tempat kelas biasa. Untuk sini kita ada banyak jenisnya, ada yang original, ada yang biasa. JBL juga kita ada. Kalau masalah speaker juga kita ada, speaker ada banyak. Kalau misalnya speaker bisa di sini ada. Untuk yang suka gamers, gaming, kita punya earphone yang gaming juga. S1 R2 triggernya kita juga punya. Yang penting datang ke sini ke Bumensel, Permata Biru Cinunu. Harga murah, bisa terjangkau, masa harga bisa kita rundingkan bersama. Yang penting konsumen puas, kita senang, oke? Oke, cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.